Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua Bapak Ibu. Sehat? Ini ibu-ibu semua toh? Alhamdulillah. Monggo Gus sekarang di makan udah apa? Sekarang ya? Udah ya? Ampun ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Makanan tradisional ya. Oke. Sebelumnya kami perkenalkan ya, nama saya Indra Pramono sebagai ahli gizi Puskesmas Pondok. Oke. Jadi nanti ibu-ibu semua atau ada keluarga atau siapapun kalau ingin konsultasi tentang gizi silakan ke ruang gizi di Puskesmas Pondok. Kita akan diskusi tentang pola makan yang baik itu bagaimana tiap gizi itu berbeda gitu ya. Ini kami tim gizi akan menyampaikan tentang hipertensi. Untuk ibu-ibu semua, hipertensi itu apa dok? Tekanan darah tinggi. Itu ditandai dengan apa? Misalnya saya bilang diperiksa, ibu tekanan darahnya tinggi. Dan ibu berpikirlah tekanan darah tinggi itu ditandai dengan apa? Pusing deh, pusing, stres, apa lagi? Jangan deh. Itu adalah tanda-tanda. Jadi hipertensi adalah suatu keadaan tekanan darah atau tekanan darahnya sistolik itu di atas sama dengan 140 ke atas dan tekanan diastoliknya 90 ke atas. Oke, itu dinyatakan seseorang sudah dinyatakan sakit hipertensi. Nah, tapi kalau ibu semua kayak ibu harus ibu pahami, terkadang itu ada hipertensi darah putih. Apa itu? Di rumah itu pusing flu. Bila periksa ke Bupita, ke Puskesmas atau farmasi ke dokter, tensinya tinggi. Di luar tensinya apa? Normal. Itu karena tekanan psikologi. Namanya dengan tekanan dari hipertensi darah putih. Oleh karena itu, tensi itu harus terkontrol dulu. Itu gini. Saya juga bisa ke Puskesmas, pusing, badan pegel-pegel, cengeng, dites, tensinya tinggi. Terus nama yang kedua, saat panjenengan ikut posyandu dengan nama dengan ILP atau posbindu, dengan datang ke lokasi tersebut, jangan langsung deteksi. Duduk dulu, tarik nafas dengan tenang, baru deteksi. Baru akan ketahuan panjenengan itu tensinya tinggi atau tidak. Karena gini, tensi itu dulu semua dipengaruhi keadaan yang sangat signifikan, sangat berpengaruh. Makanya apa? Dulu kan dari rumah datang ke sini jalan kaki, terus ditensi, tengah-tengah pasti tensinya akan tinggi. Ya kan duduk anteng, tarik nafas, bodi, tensi. Itu tadi adalah penyebab bagi hipertensi. Yang kedua adalah penyebab seseorang bisa mengalami tensi tinggi. Yang pertama adalah pikiran. Artinya pikiran itu gini. Sebelum bapak ke puskesmas, juga sudah badan gak enak ya, pusing. Aduh, nanti di puskesmas sakit apa ya? Belum dicek sama tim medis puskesmas, tapi sudah geledek pikirannya kemana? Enggak gede ini. Kenapa? Tensinya jadi tinggi. Kedua, biasanya para pakar itu pikiran dan apa ibu? Panen. Nganggur belum, udah mikir panen. Lalu apa bu? Garap lahannya, nganggur, dirawat, baru panen. Pikirannya terlalu jauh sih
anak muda, orang dewasa atau lansia. Tiga itu sangat sekali berpengaruh. Habis itu pikiran berpengaruh, terus usia juga berpengaruh. Semakin nambah umur, maka beban hidup itu semakin bertambah. Benar ya? Kudu hidup kerja keras untuk diri sendiri, terus yang sudah nikah untuk apa? Keluarganya. Kemudian punya anak untuk anak. Anak masuk sekolah. Terus cucu. Jadi dengan bertambah umur, maka beban itu semakin bertambah, maka itu akan bisa menaikkan tensi. Jadi tensi itu ya Bapak Ibu semua harus terkontrol. Satu faktor ada pikiran, dua umur, faktor lain apa? Keturunan. Terus yang keempat apa? Yang biasanya yang kita lupa apa Bapak Ibu? Makanan. Oke. Mengkonsumsi makanan itu ya Bapak Ibu semua. Itu kadang itu kita masih berpikir nanti kalau orang ini maksudnya tidak gitu padahal ya Bapak Ibu semua bahwa makanan itu membuat kita sakit, efeknya bisa sekarang. Sekarang gini, waktu muda, ada yang sering konsumsi mie instan. Hidung apa bebek-bebeknya kayak mie dimasukkan ke panci kasih bumbunya itu mie instan ya. Dari muda terus sering konsumsi mie instan. Campur dengan misalnya ikan kaleng atau daging kaleng, dan kaleng itu itu sosis, terus samanya sedikit, seminggu bisa 3 kali. Sering seperti itu, tanpa tahu tensi kita tinggi. Kenapa? Makanan yang menyebabkan tensi kita tinggi di tubuh semua adalah makanan yang banyak mengandung garam dan berlebihan. Karena saya itu berkonsumsi makanan berpengawet kayak sosis, nugget, ikan kaleng. Tapi saya sering mengkonsumsi apa Bapak Ibu? Minuman, makanan yang manis. Sehingga apa? Gula darahnya jadi pernah tinggi, banyak makan ringan. Berat badannya bertambah atau gemuk. Kolesterol tinggi adalah tensi pun akan tinggi. Ditambah lagi kita aktivitas. Aktivitas itu Bapak Ibu semua itu begitu penting. Apalagi aktivitas itu harus ajak. Ibaratnya rutin. Apa yang termasuk penting diusahakan untuk senam. Jalan pagi. Jalan pagi itu jangan berduduk santai, minimal 300 meter, 200 juga 600 meter. Dengan kita berolahraga, otot-otot kita yang kendor dari kuat lagi, terus apa lagi? Otot-otot yang kurang baik akan lebih baik. Tekanan darah yang tadinya misalnya banyak ibaratnya itu radikal bebas itu akan merupakan tindakan keluar melalui keringat dengan tidak beraktivitas berolahraga. Itu dari penyebab seseorang bisa mengalami hipertensi. Yang perlu kita pahami dulu semua bahwa selain kita pikirkan penyebabnya, kita pikirkan adalah apa yang terjadi kalau tensi kita tidak kita kontrol. Dapat mengakibatkan ibarat penyakit yang lain. Mohon maaf, kebanyakan pikir, lalu kebanyakan pikiran, mau tidak jatuh, nempel di kepala dengan itu, stroke. Amin ya. Makanya harus diatur makan, aktivitas dan pikiran. Itu kedua kami tertanam di jantung. Jadi apa? Serangan jantung. Amin. Kalau Anda bisa ngomong seperti itu, mengkonsumsi minuman yang kurang tepat,
minuman tersebut dengan mengandung zat yang dapat kita deteksi akan mempengaruhi tubuh ginjal. Jadi tiga hal tersebut, semua disebabkan karena faktor hipertensi atau tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Jadi, yuk sama-sama kita atur. Kita atur apanya? Bagaimana kita hidup sehat, tensi itu terkendali, tidak tinggi, tidak rendah. Supaya kita sehat, supaya kita dapat beraktivitas dengan baik. Ini semua ibu pasti sering terhadap masih, berarti masih sepakat ya? Alhamdulillah. Nah kalau saat teladang, apakah ibu-ibu menyiapkan makanan yang tepat untuk dibawa ke ladang supaya apa? Supaya saat bekerja kan ada timbul rasa lapar, supaya lapar yang terkendali, tapi juga tensinya juga naik. Sudah diatur jenis makanannya. Jangan terus sebenarnya. Yang perlu ibu semua pahami ya, supaya kita hidup sehat dan maka ada namanya tata laksana diet yang tepat untuk hipertensi. Karena gini, sakit itu selain karena faktor pikiran, aktivitas dan juga makan. Terkadang ibu semua kita itu selalu memikirkan ego lidah. Artinya gini, kalau orang enak, orang lemah makan. Ya kan? Maaf yang enak. Sudah tahu mie instan itu tinggi garamnya, tinggi pengawetnya, sehingga dapat menyebabkan desiti tinggi. Pokoknya dingin-dingin ini hujan-hujan aku kudu makan instan dan sugar. Ada tahu? Kan mikir ke si lidah yang pengen enak, beli mahal, amit-amit atau ibaratnya bisa mengalami tensi tinggi, tidak terkontrol. Semua karena apa? Jadi tata laksana diet yang paling penting adalah satu, dengan prinsip gizi seimbang. Kedua apa? Harus diperhatikan kalau ibu semua adalah minum air putih dengan cukup. Kalau panjenengan ke ladang, botolnya apa? Kopi, teh, atau air putih minumnya? Teh sama air putih. Teh sama air putih ya. Tehnya teh apa? Manis dan pahit. Pahit, manis. Teh pahit, gula dan sedikit. Gula merah ya. Jadi yang kita pahami adalah satu, gizi seimbang itu dan di kurun paling bawah adalah minum air putih dengan baik dan tepat. Yang kedua, air putih dengan tepatnya harus minimal 2,5 liter satu hari. Contohnya gini, dengan dari bangun tidur, bangun tidur misalnya jam 5 pagi, sampai nanti bangun tidur nanti jam 5 pagi besoknya itu sudah harus mengkonsumsi air putih 2,5 liter. Lebih alhamdulillah. Lebih dibandingkan kurang. Terus habis itu air putih konsumsilah apa bapak ibu? Membatasi konsumsi garam. Untuk yang tensinya sudah tinggi sekali, alangkah baiknya satu hari itu maksimal setengah sendok teh sampai dengan 1 sendok teh garam. Tapi kalau sudah mengalami permasalahan di jantung itu cuma 1/4 sendok teh satu hari. Tidak boleh lebih karena makan kurang baik. Jadi itulah si tata laksananya untuk dietnya.
Terus juga yang perlu kita pahami nih Ibu semua, untuk supaya kita itu hidup sehat ya, antara sudah panganannya itu tuh. Terus harus sudah garam. Yang kita perhatikan gini, kalau kita mau tensi kita stabil nih, kita harus memahami 3J. Apa itu? Kalau bisa nih, makan kita baik yang tensinya tinggi atau normal, itu harus memahami 3J. Kita harus makan lebih jadwal. Sudah belum Ibu semua makan di jadwal? Belum. Terus harus ditata. Ibaratnya jumlahnya harus tepat. Yang ketiga, jenisnya juga harus tepat. Kenapa semua itu harus dijadwal? Karena gini, kita makan, ya, kalau berlebih itu kurang baik, kalau kurang pun sama. Jadi harus terjadwal. Misalnya kita mau buat jadwal sarapan jam 7 sebelum ke ladang. Ibu semua kalau ke ladang jam berapa, ya? Jam 7. Kadang-kadang jam 7, kadang-kadang jam 8. Nah, jadi sebelum berangkat ke ladang, awalnya sarapan yang tepat. Oke. Jadi harus sarapan, terus kadang-kadang bawa bekalnya, bekal cemilannya. Nanti saat siang pulang rumah atau masih di ladang? Masih di ladang. Berarti cemilan itu saat berangkat ya, saat mau berangkat itu satu sarapan, dua bekal untuk cemilannya, kayak itu jam 9 dan jam 10, kedua makan siang, ketiga cemilan sore sudah sampai rumah Ibu? Ya. Maka yang saya adalah sore makan di rumah. Tujuannya apa? Supaya kita tidak biasanya Ibu, kalau kita itu terasa lapar sekali, kadang kita kalau makannya terlalu banyak. Asal makan yang lebih kenyang, padahal jumlahnya itu tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Bisa lebih, bisa kurang. Kalau berlebih bisa mengirimkan bukan. Anda yang tensinya tinggi tidak boleh gemuk. Harus berat diturunkan terus stabil. Terus dilakukan harus adanya penjadwalan. Jadwal jumlahnya pun harus sama, harus tepat. Nah, misalnya gini Ibu semua, jumlah nanti ada hubungannya dengan jenis. Kalau misalnya supaya kita sehat ya, makan biasanya sarapan pakai apa Ibu? Makan utamanya pakai nasi, singkong, ubi atau bukan? Nasi. Lauknya apa? Tempe. Oke. Sudah pakai sayur belum? Kalau pagi-pagi sudah belum? Belum. Oke. Berarti snacknya sama makan siangnya di ladang udah pakai sayur? Pakai sayur deh. Biasanya sama apa Ibu semua? Terus? Sayur terus, sama bening ya? Sayur tadi. Sayurnya sama lauknya hanya begitu Pak. Pakai apa biasa jenengan makan pakai sayur terus? Apa ya Pak? Ubi, apa lagi? Cipit, oke. Kalau nanti Ibu semua, di masyarakat tempat Ubi itu ada mitos, katanya makan pare sama daun singkong sama daun pepaya dapat menaikkan tensi. Benar seperti itu? Itu katanya. Nah, jenengan kira-kira udah jenengan betul masalah? Betul. Oke. Jadi gini ya Ibu semua, supaya kita sehat ya, dari sini kita stabil, sarapan kalau biasanya di awal waktu tuh pakai sayur. Contohnya gini ya, nasi, ditambah tempe bacem, di sana ditambah telur, ditambah tumis kacang panjang. Itu sudah sehat.
tidak ada yang digoreng. Kenapa? Karena penderita hipertensi itu sudah harus meminimalkan masakan yang digoreng. Walaupun enak, harus dibatasi. Kira-kira bisa tidak? Harus dong. Masih belajar ya. Jadi karena gini, kita saudara berpikir tensi itu tinggi pasti doyan tangga. Ternyata tidak. Yang konsultasi di ruang gizi ibu itu tensinya tinggi, kami tanya tentang pola makannya, ya kan? Dan dalam 1 minggu mereka untuk konsumsi kelompok hewani daging-dagingan deh, misalnya daging sapi, ayam, ikan, daging kambing, telur itu jarang. Tapi paling sering apa? Tempe, tahu, bakwan, digoreng. Terus malamnya sayur santan, santannya kentang. Kadang dia ngerti. Sehingga apa? Kolesterolnya naik, pasti tensinya kan naik. Yang disalahkan garamnya. Padahal harus diperhatikan itu adalah kontrol dulu. Goreng itu memang simpel dan enak nih. Betul nih, misalnya seperti ikan dan tempe itu nilai gizinya sebenarnya bagus sekali bagi para perempuan, baik remaja, orang dewasa, atau lanjut usia. Syaratnya satu, goreng. Kenapa? Dalam tempe dengan makanan probiotik itu ada jamunya, Nah, jamunya itu menjaga kesehatan lambung dan usus. Jamurnya akan rusak kalau digoreng. Kalau dibuat tempe bacem itu malah sehat. Tapi sudah dibuat tempe bacem, Pak Indra sudah saya tuliskan tuh saya goreng. Dia lebih gurih. Betul kan? Padahal kalau yang sehat itu di bacem kok gak boleh digoreng. Ikan pun sama. Ikan itu banyak sekali zat gizi yang menjaga kesehatan tubuh, otak dan jantung. Namanya ada minyak ikan. Tapi minyak gizi itu rusak kalau digoreng. Padahal enaknya ikan itu digoreng kepada harus direbus atau di sup atau dipindah atau dipepes supaya kita sehat. Tapi pilih mana? Direbus dipindah bumbu kuning atau di bumbu kuning terus digoreng. Pilih mana? Misalnya saya kasih ikan nila 1 kilo. Pilih mana? Digoreng atau dipepes atau dipindah? Digoreng. Oh, belakang malu-malu. Akhirnya ada yang goreng ya. Jujur ya, misalnya gini, kita masak sayur asam, ibu masak sayur asam, semua sayur berwarna hijau ya, itu mengandung zat gizi namanya itu kalium yang dapat menjaga mengendalikan tensi. Kedua, buah-buah pun sama, banyak mengandung zat gizi namanya kalium yang dapat menjaga mengendalikan tensi. Permasalahannya sayur asam itu jodohnya dengan lauk pauk yang digoreng. Seperti itu kan? Misalnya kita lalapan bodong kates, gitu, di temannya lauk. Banyak kalau saya ke posyandu ataupun saya jajan, bodong kates ditulis pasti paling banyak lauknya yang digoreng. Mau tempe, mau tahu, mau tempe rebus, mau ikan, banyak kebanyakan digoreng. Kenapa? Karena minyak itu menimbulkan rasa sensasi enak, sehingga orang lebih senang digoreng. Makanya itu
ego kita lebih ngikutin di dia. Benar-benar? Nah, jadi poin pertama kalau kita mau hidup sehat kan 3J ya, jadwal, jumlah, jenis. Maka angka baiknya maka jadwal sarapan, makan siang, makan sore. Terus ada cemilannya jam 9 jam 10, jam 3 atau jam 4, terus sorenya mau jam 9. Cemilan yang sehat deh, dengan kita bertambah usia 40 tahun ke atas. Cemilannya itu apa? Waktu ibu tahu semua? Boleh nggak orang yang sudah umur 40 tahun ke atas tensinya tinggi konsumsi roti? Minum itu kalau roti dulu ambil minum teh pahit, teh ngalah, istirahat, antara roti atau biskuit. Boleh tidak? Kurang tahu kurang tahu Terus satu lagi juga yang satu lagi misalnya anak-anak itu lauknya itu cemilannya misalnya biskuit ditambah teh pahit sama gula sedikit. Yang satu lagi itu sambung yang ladangnya itu untuk cemilannya singkong rebus, pisang sama pecel, minumnya air putih. Nah, itu menurut ibu yang bagus yang mana? Yang pertama yang kedua? Yang kedua Tapi pada kenyataannya kalau misalnya kita bertamu atau jalan-jalan atau kita ke ladang, ke selalu bawa itu kita pilih simbolnya. Nggak repot. Teh, gula sedikit, dan biskuit. Ada ibu semua yang membuat seseorang kolesterolnya tinggi itu satu, bukan karena kita banyak makan lauk-lauk hewani, banyak makan ikan, daging, ayam, telur, dan sapi, bukan. Tapi apa? Satu, konsumsi gula yang banyak ditemani gorengan. Minyak itu karena ketemu sama si gula berjodoh nempel di pembuluh darah. Pembuluh darah itu ibaratnya seperti pipa. Kalau kita minum ya di botol itu seperti itu pipa. Nah, kalau dia sudah berjodoh nempel di pembuluh darah, kolesterolnya tinggi, lama-lama darahnya jadi mampet, tidak lancar. Ditambah kita konsumsi makanan yang banyak mengandung garam atau vetsin atau micin, pembuluh darah semakin sempit, tensinya naik. Seperti saya sampaikan tadi, yang konsentrasi telur gizi, yang tensinya tinggi, bukan kebanyakan makan daging, kebanyakan makan tempe tahu digoreng, minumnya teh manis. Pak, mau teh manis Pak, saya nggak senang minumnya kopi manis. Enggak senang kopi manis Pak, kopi nggak suka keren Pak, minumnya kopi susu. Akhirnya apa? Gula darah tinggi, konsumsi gorengannya banyak, timbulnya kuat, kolesterol tinggi, jadi apa? Tensi itu tinggi. Karena apa? Aliran darah yang ada di pipa tersebut terhambat. Jadi harus kita batasi yang namanya mengkonsumsi gula, garam, dan gorengan. Itu baru jenis yang sederhana. Padahal ibu semua makanan yang ada di Kecamatan Palembang itu sudah tahu semua itu banyak bahan makanan yang sehat. Contohnya nasi, itu beras ada beras putih, ada beras apa segreng. Terus ada lagi Pak saya mau lebih keren sedikit pakai beras merah, boleh. Pak saya keren dikit Pak beras hitam, boleh. Tapi kalau misalnya kan biayanya mahal beras merah beras putih, boleh dicampur dengan beras putih. Yang merah, yang hitam boleh campur dengan beras putih. Segreng ada, beras putih ada satu. Kedua,
singkong, ubi, kentang, jagung, talas, uli. Ada tidak di kecamatan Parang? Ada nggih? Mudah-mudahan sehat. Dengan dalam makanan pokok. Yang kedua, makanan sebagai lauk-pauk. Harus dengan konsumsi itu pun ada. Semua di kecamatan Parang, Kupikon. Semua jenis kacang-kacangan, kacang merah, kacang hijau, kacang tolo, kacang kedelai, tempe, kacang tanah, tahu, tempe gembus, kude. Itu semua ada. Semua bagus. Untuk kacang kedelai itu semua itu bagus untuk kesehatan kita. Syaratnya satu, dia tidak boleh digoreng, direbus. Itu dalam zat gizi si tempe ada zat namanya itu adalah asam amino, kandungan protein, serat yang menjaga kesehatan pembuluh darah, sehingga apa? Jantung sehat, otak sehat, ginjal sehat. Syaratnya jangan digoreng. Tapi kalau kita beli bubur ayam, kacang kedelai digoreng. Betul ya? Kalau kita beli kacang kedelai, bisa kacang kedelai jadi goreng. Itu juga dengan kacang tanah. Kacang tanah itu sebenarnya bagus juga, tapi syaratnya satu, tidak boleh digoreng, harus direbus. Dan tidak boleh makannya terlalu banyak. Dalam 2 atau 3 bulan ini, apakah ibu-ibu sudah makan kacang hijau? Belum. Jarang. Kacang itu ya ibu semua itu kacang yang sehat, bagus sekali untuk tubuh kita. Apalagi yang memiliki tensinya tinggi, yang memiliki kolesterol tinggi. Tapi saat kita konsumsi kacang hijau, satu, santainya jangan terlalu kental. Tadi masak gulanya juga, gulanya jangan terlalu banyak, jangan ditambahin garam. Pak, biar enak dan gurih. Saya pernah dapat bubur kacang hijau di posyandu. Yang rasanya enak gurih. Tanya kalau bubur kacang apa dikasih garam? Iya, Pak, dikasih garam supaya gurih. Padahal nggak perlu. Untuk penderita hipertensi, jenengan harus rendah garam. Jadi sudah bagus konsumsi kacang hijaunya, santan sudah encer, gula sedikit, ditambah garam. Jadi jangan itu dari jenis lauk pauk nabati dari kacang-kacangan. Lauk pauk hewani pun sama, bagus sekali untuk hipertensi. Tapi ada syaratnya. Syaratnya untuk daging ayam tidak boleh makan apanya Bu? Jeroan, usus, hati, ampela, berutu, enak nggak boleh, enak banget tapi nggak boleh. Nanti kolesterol dengan tinggi, tensi juga bisa tinggi. Ya, kan daging ayam juga enak, nggak pakai tuan ya. Kalau lagi daging ayam enak juga beli apa? Kulit. Bener kan? Kayak kalau nggak makan, beli hipertensi nggak boleh konsumsi daging ayam bagian berutu, yang boleh deh. Berutu, saya sama ke pala itu digoreng, sambal, bodong kakak, sampai goreng, enak ya. Terus apa? Kolesterol tinggi, tensi itu tinggi. Lembah, digoreng terus mas. Betul. Jadi apa? Makanan enak itu untuk yang sudah di atas umur 40 tahun, yang sudah obesitas, itu nggak boleh dikonsumsi. Untuk enak. Sebentar lagi kan masuk Idul Adha ya, bulan Mei. Bolehkah hipertensi konsumsi daging kambing?
tidak? Boleh? Boleh, tapi sedikit katanya tidak boleh. Jadi gini ibu semua, daging sapi, daging ayam, daging sapi. Ini benar-benar daging ya. Tidak ada namanya gaji, tidak ada namanya kulit, itu boleh. Karena tidak mengandung kolesterol yang tinggi. Kalau untuk kolesterol tinggi, itu yang enak-enak, jeroan, kikil, kulit ayam, kepala ayam, jantung ayam, kaki ayam itu bruto enak semua, kolesterolnya tinggi. Tapi ada batasnya. Dari itu tamam setengah kilo, minimal maksimal 100 gram. Paling banyak. Tidak boleh di sate. Hanya boleh dibuat apa? Daging kambing ya, sup kambing dengan bumbu yang banyak. Nanti saat dengan makan sup kambing ditemani dengan banyak makan sayur dan buah sebagai penetralnya. Nah, tapi saat dengan masak sup ayam, sup kambing, sup daging, yang harus diingatkan apa nih Bu? Garam. Kalau dengan masak, misalnya masak sayur bening, kan bumbunya bawang merah, bawang putih, gula, garam ya. Ditambah apa lagi? Yang rasa sate, rasa ayam ya. Kan gak berikutnya roh. Ditambah apa yang rasa sapi, rasa ayam, ditambah nggak ada rasa apa yang bumbu putih itu sudah tidak boleh. Dengan milih mau pakai penyedap rasa atau garam. Pilih mana? Kok semuanya nggak boleh? Pilih mana? Garam karena penyedap rasa. Karena apa? Merek apapun ya, penyedap rasa itu yang rasa sapi, yang rasa ayam, yang tidak ada rasa, itu sama-sama mengandung natrium. Natrium sama dengan garam. Jadi yang ingat itu, misalnya dengan sudah masak sebening, kasihlah perut rasa sapi. Biasanya Pak pakai sambal, sambalnya kasih bawang merah, bawang putih, cabai, kasih garam, kasih gula. Sup yang ada rasanya. Kan garam sendiri tambah sup yang itu izin itu. Dengan kalau pakai izin berapa? 2. Benar-benar sambal, sayur bening. Masak tempe goreng mendoan. Kasih garam, kasih sendiri, sup rasa sapi. Berapa kali? 3. Sering konsumsi itu harus masak tensinya tinggi. Biasa teman-teman tensinya tinggi. Akibat kebanyakan makan garam. Ini kalau belum kata apa itu belum kata saya kan boleh kalau jumlah tensi tinggi, tapi sambal dan pakai garamnya benar. Jadi yang salah sayuran berwarna hijau kayak godong kates, daun singkong, terus terong lambat, terus kelor, bayam kampung atau garam. Menyebabkan tensi tinggi mana? Boleh jawab. Garam. Dan garam kalau berlebih itu tensinya tinggi. Setelah kita atur garam, ibu semua juga harus mengatur untuk gula. Karena gini gula apapun, gula merah, gula pasir, gula jawa, gula aren, gula batu, sirup, kental manis, itu adalah gula yang dapat menaikkan gula darah. Ditambah kita konsumsi gorengan, kolesterol tinggi, tensi akan lambat laun akan tinggi. Itu sudah sehat kita
mau kenapa saya berjawab tidak boleh. Pak, hidup itu sudah rasanya pahit kok, boleh manis-manis. Nah, kita berpikir supaya tidak terjadi komplikasi. Kalau pengen mikir ke nurutin egonya kita ya, pengennya ya hujan deras semua. Di instan kasih telur, kasih sosis, tempe goreng, mantap deh. Tinggal lebih, enak deh, enak. Hujannya berdasarkan seminggu terus. Dari sekarang minggu malam terus. Minggu depan kolesterol naik dari sini. Kalau saya bisa ke ladang ke arah di rumah, kalau tidur, lemas. Oke, jadi bagaimana? Bisakah kita membatasi gula, minyak, garam? Harus bisa supaya tidak mengalami komplikasi. Jadi kita belajar pelan-pelan Ibu. Oke, nah supaya kita hidup sehat. Oke. Coba kita berpikir gini Bu. Orang lain preferensi kita tinggi ya, tinggi. Terus ada timbulkan plak di bagian jantung. Orang lain makan daging ayam, Ibu sudah nggak boleh. Orang lain makan daging sapi, Ibu tidak boleh. Apalagi besok lebaran nanti orang makan daging kambing, Ibu sudah tidak boleh. Ibu hanya boleh konsumsi lauk nabati, tempe, tahu, tempe rebus, tempe bumbu, tidak boleh digoreng, satu sama makan ikan. Ikan itu tidak boleh digoreng. Itu sudah komunikasinya berat. Jadi mari kita sama-sama jaga kesehatan kita. Itu dulu. Gula, minyak, garam sudah bisa kita batasi, maka kita akan terbiasa hidup sehat. Sehingga apa Ibu Simak? Kita akan terbiasa konsumsi sayur dan buah. Ada lalu di Kecamatan Karang, tempat jalan ada semua konsumsi sebanyak banyaknya itu bagus. Lalu begitu ada gambas, kerong, tomat ada. Apalagi di tempat didengar tinggal, daun ubi ada. Pepaya pun bagus. Mau kembangnya, mau daunnya, mau pepayanya, pepaya muda ditumis itu enak. Itu juga bagus banget kan? Tapi sambil dengan konsumsi sayuran, yaitu sayuran santan atau ini tetap garam ya, dibatasi ya. Oke, terus saya untuk buah, pepaya ada ya, sisa buah naga ada musim ya. Sisa pepaya, buah naga, mangga, kedondong, jambu biji, jambu air, belimbing, jeruk, itu semua banyak bagus buat panjenengan semua. Pepaya murahnya dirutinkan itu dapat menjaga paling pertama ada satu lambung, kedua usus, selanjutnya zat radin dalam pepaya itu setelah oleh tubuh akan dapat membantu menghancurkan kolesterol pepaya. Apalagi dengan konsumsi jeruk nipis kayak jeruk melon, jeruk Bali itu juga bagus. Pisang pun juga bagus. Sirsak, sirsak itu bagus. Syaratnya satu, jangan dijus campur gula campur susu. Dan nanti malah gula darah jenengan naik, manfaatnya hilang. Rasanya kecut, yang itu bos karena kecut itu dia akan membantu mencegah, misalnya gini Ibu, jangan harus makan tempe goreng, terus tahu isi,
sama telur goreng. Jangan tutup dengan makan sayur atau buah sisa. Sayur dan buah itu akan mengikat si minyak tersebut tidak diserap oleh tubuh dengan banyak. Misalnya diserap itu bisa 100 ya. Nah, diserap sekitar 30 sampai 40. Sisanya dibuang, diikat sama sayur dan buah ke dalam jadi feses. Nah, kesimpulannya ini ibu semua, dengan bertambahnya usia, tekanan darah harus dapat kontrol. Yang sudah tensinya tinggi harus rutin minum obat tensi. Atur aktivitas, pikiran diatur, dan terlalu panjang gitu, belum ngantuk terus mikir pak, mikir jangan. Nah terus, apalagi makan juga di fisik diatur, mohon maaf, saat panen. Sudah jam 9 awalnya tidur, gak bisa pindah, harus mikir kaca sampai habis, karena sampai jam 12 ya, betul. Kalau bisa dibatasi berkaca dan sampai kemalaman, tubuh kita itu butuh istirahat. Monggo, waktunya kurang lebih masih 15 menit lagi. Ada bertanya? Kita masuk dalam sesi tanya jawab. Oke ini ya, oke. Pak Didi, kenapa Boleh silakan tanya. Dulu tanya ya, apakah obat tensi bisa memperberat kerja ginjal? Kadang itu kalau saya di PLP perusahaan itu, nah obat tensi tadi minum itu Bapak nanti ginjal saya rusak, ginjal saya dan minum obat tensinya. Nah, dengan itu tensi di perusahaan itu tinggi. Orang sudah minum obat sudah dapat obat tensi tapi tidak minum tiap hari. Jadi orang yang gula darahnya tinggi dan tensi tinggi itu semua itu tidak dapat sembuh sempurna. Hanya bisa dikendalikan supaya tensinya tidak tinggi, gula darahnya tidak tinggi. Jadi obat ginjal itu insya Allah tidak akan memperberat kerja ginjal, tapi ginjal jadi kurang sehat dan jadi tidak sehat atau sakit. Itu kalau kita banyak konsumsi gula, darah kita menjadi kental, kita kurang minum air putih, terus tambah tensi kita tinggi. Tujuan membeli obat tensi supaya tensi kita stabil, kita atur pola makan, insya Allah ginjal kita akan sehat. Seperti itu, Ibu, ada yang tanyakan? Mungkin ibu siapa? Ibu dari Supardi dari RT 2 Karangbucito. Ini menanyakan, apakah kalau sudah mempunyai penyakit gula, terus kita makan buah-buahan yang manis itu harus dibatasi? Ada pertanyaan yang luar biasa hebat. Ada seseorang sakit gula dan gula darahnya tinggi. Bolehkah makan buah yang manis? Tapi itu kan dibatasi. Untuk buah, semakin buah itu semakin matang. Untuk penderita diabetes mellitus atau gula darah tinggi itu sudah tidak boleh. Jadi kalau pisang itu jangan sampai kulitnya itu bertitik hitam, terlalu matang, itu tidak boleh. Tapi kalau yang masih mangkal, namanya matang di pohon, tidak ada tumbuhan di terlalu matang, pisang itu diperbolehkan. Kedua, misalnya konsumsi pepaya boleh. Itu konsumsi misalnya jambu biji boleh. Yang tidak boleh antara berita hipertensi dan gula darah tinggi itu adalah buah yang di jus. Itu dia diperkenankan. Kalau di jus dia menjadi gula. Jadi buah itu harus dikunyah, dimakan.
bisa satu. Sama ini juga buah tidak itu untuk melihat diri sendiri ada durian, enak deh, lembut, terus cepat meningkatkan gula darah. Terus apa lagi sawu, itu sama tidak kok. Seperti itu. Ada lagi misalnya ibu? Gimana ibu? Untuk obat tensi dengan ibu siapa? Sunardi. Jadi gini Bu ya, saya profesi saya sebagai ahli gizi, jadi saya hanya memahami tentang makanannya. Kalau obat tensi nanti jangan tanya yang berkompeten bidan, perawat, atau dokter ibu. Karena kalau saya salah menyampaikan berefek ke panjenengan, saya salah. Oke. Jadi jangan tanya dulu ke yang berkompeten sesuai anjuran dokter itu apakah pagi atau sore. Nanti ada pemberian obat atau saya dengan kontrol hanya ke perawat, bidan, atau dokternya. Ada lagi untuk ada mungkin kan misalnya di masyarakat tensi tinggi nggak boleh makan ini, nggak boleh minum ini, ada atau tidak? Oke, di masyarakat nggak boleh makan ini, nggak boleh minum ini, ada tidak? Kalau misalnya air kelapa, bolehkah diminum sama tensinya tinggi? Boleh tidak? Yang hipertensi air kelapa. Boleh atau tidak gitu? Jadi gini Bu ya, air kelapa bagi sakit gula dan hipertensi boleh. Syaratnya satu, tidak boleh pakai gula, tidak boleh pakai sirup, tidak boleh pakai kental manis, cuma air kelapa kok. Air kelapa yang ada di Kecamatan Parangbido. Kecamatan itu kan dekat pantai, juga termasuk daerah Batu Kapur ya, kan air kelapanya rasa manis, jadi tidak perlu pakai gula. Sudah cukup manis, sudah enak, boleh dengan konsumsi. Kalau dicampur sama kelapa mudanya itu boleh tidak? Boleh. Kelapa kelapa muda, kelapa tua dengan konsumsi, tidak ditemani dengan konsumsi gula, itu sehat. Yang membuat kita tidak sehat, bis kelapa muda atau kelapa tua, tak kasih gula. Kelapa tua itu misalnya buat santan, kita minum teh manis, jadi tidak sehat. Oke, untuk ada lagi tadi ibu siapa masalahnya tentang kelapa muda tadi? Ibu Nani, untuk ada lagi ibu? Silakan. Kelapa muda, air kelapa, atau bumbu-bumbu tradisional boleh Pak pakai bumbu ini? Bumbu? Tidak ada? Pas? Sudah terjelas ya? Saya terjelas dengan kami maaf, tapi kami pusat kami ya dari tim gizi itu urusannya dengan masalah makanan dan minuman supaya tensi kita terkendali, enggak naik dan rendah. Poin pertama, atur manajemen pikiran. Kedua, istirahat cukup. Yang ketiga, berolahraga tiap pagi selama 30 menit per hari. Yang keempat, konsumsilah berbanyak minum air putih. Yang kelima, konsumsilah semua sayuran berwarna hijau tua dan sayuran buah yang lain dengan cukup. Yang putih pagi, siang, sore setiap hari. Membatasi gula, minyak, garam, tujuan batasi. Supaya apa? Supaya pembuluh darah kita sehat, kolesterol tidak numpuk, supaya tensi terkendali dengan mengalami komplikasi.
Kenapa, Dok? Minum juga obat tensi dengan teratur sesuai anjuran dokter atau tim medis yang berkompeten. Seperti itu. Terus harus juga ibu semua terjaga berat badan. Jangan terlalu berlebih, jangan juga terlalu ringan. Harus berat badan ideal. Kalau berat badan ideal, beneran fisiknya sehat, maka akan sering mampu ke badan. Seperti itu juga tujuannya berat badan sehat supaya kita bisa beraktivitas dengan tepat. Oke. Terus, tidak ada? Coba Pak, Oke. saya tulis ini Oke, begini. mau tanya, apakah dari sekian merek garam itu apa berbeda khasiatnya atau kamu ada garam yang dapat mengurangi keasinan gitu? Dulu saya pernah mengkonsumsi garam rososa. Saya yang sekarang saya pakai garam mejaretina itu. Kemudian ada lagi garam yang pakai garam itu mana yang lebih bagus atau mungkin yang bisa kita Yang namanya garam itu tetap tinggi natrium. Jadi mereknya apapun itu sama kenapa? Dia dapat meningkatkan tensi. Ibaratnya gini. Kalau kita banyak konsumsi makanan yang asin, oke, itu nanti kita minumnya kurang, pembuluh darah kita kalau memang misalnya seperti ini, besarnya seperti ini. Tapi karena faktor banyak konsumsi minuman dan makanan yang asin, karena putihnya kurang, dia akan mengecil. Sehingga apa? Tensi akan naik. Oleh karena itu, oke, merek apapun sama. Mau garam bubuk, mau garam bata, asal namanya garam bubuk yang berbahan itu semuanya sama. garam Himalaya itu Pak. Itu sama saja ini. Tidak ada bedanya. Sama saja. Jadi intinya deh, garam itu harus tertata. Kalau tensi jenengan menetap sampai 100 itu berapa itu? Ini berapa? Di atas 140. Bukan kayak sekarang kan 40, yang bawahnya dieselnya 90. Nah, itu kan yang bawahnya ada tinggi ada 90 ya. Yang katakan tinggi itu harus diperhatikan adalah garam. Karena apa? Semakin tinggi garam yang kita konsumsi apalagi makanan dari pabrikan, sosis, nugget, terus apalagi mie instan, itu cepat sekali meningkatkan tensi. Jadi diperhatikan adalah konsumsi yang protein banyak, garamnya dibatasi. Seperti itu. Oke? Dan ibu kami semua, penderita hipertensi tidak boleh mengkonsumsi minuman isotonik. Jadi belum dibenarkan ya, minuman itu loh, botol isotonik biar tambah ion untuk boleh. Satu manis, kedua nanti ionnya itu dapat meningkatkan tensi. Untuk isotonik cukup air kelapa. Isotonik yang alami yang bagus untuk generasi semua. Yang berbeda apapun ya sebenarnya yang tidak boleh dikonsumsi yang hipertensi. Oke, seperti itu. Oke, ada lagi? Oke, kalau waktu sudah habis, kami tim gizi di sini ada saya sebagai pemberi materi dan sebenarnya pemberi materi. Saya ada mengajari sama-sama kita hidup sehat supaya kita lebih dapat beraktivitas yang baik, dapat hidup bahagia dan bagian keluarga kita. Baik ibu semua, sebelumnya kami mohon maaf karena seperti yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, itu baik dari saya.
nanti dapat gitu kebutuhan makan jenengan lebih detail lagi yang kami sampaikan. Karena di sini masalah keterbatasan waktu dan juga kami tidak bisa, karena setiap orang itu berbeda konsumsi garamnya, konsumsi gulanya, sama jumlah apa yang dia makan. Oke? Jadi silakan kurang gizi bisa ketemu saya dengan Pak Indra atau Bu Dini. Konsultasi tentang macam-macam dia hipertensi, diabetes, asam urat, apa saja sih. Oke? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.